Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Bagaimana sudah sarapan semua belum tadi pagi? Sudah, Pak. Nah, bagi siapa yang belum sarapan ini, Bapak ada membawa donat. Kemarin Bapak ke Pangkal Pinang, Bapak beli donat. Jadi siapa yang belum sarapan, nanti silakan sarapan dulu kalian ini dengan donat yang yang Bapak bawa ini ya. Kemudian siapa yang mau minum, misal ada yang haus, silakan minum dulu di pojok kelas kita. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak ingin memastikan bahwa kalian semua sudah dalam keadaan perut terisi, sudah sarapan. Baik, silakan bagi yang belum sarapan, sarapan dulu atau yang mau minum, sudah ya. Oke. Saya lihat tadi Nak Yuliadi paling pagi datangnya. Untuk itu, Bapak memberikan kesempatan kepada Nak Yuliadi untuk memimpin doa pada pagi ini. Silakan Nak Yuliadi pimpin doa. Baik, Pak. Mari teman-teman, kita sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Nak Yuliadi sudah memimpin doa. Begitulah memang yang harus kita lakukan. Karena kita harus selalu bersyukur akan nikmat karunia yang telah Allah berikan. Apalagi nikmat yang paling utama dan nikmat pertama, yaitu nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat kesehatan kita bisa belajar di sini pada hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Baik, untuk mulai pembelajaran membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Tumpang dan aku berdiri panggung. Oke. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya tadi? Banggakah? Kita harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Bangga, Pak. Kita harus bangga jadi warga negara Indonesia. Tanamkan selalu jiwa nasionalisme di segala tindakan kita. Selanjutnya Bapak juga akan menayangkan suatu video ya. Nah, ini juga diharapkan bisa membangkitkan rasa bangga kita akan daerah kita. Jejak Soekarno di Bangka Barat. Kita saksikan. Salah satu tempat pengasingan Bung Karno adalah Pulau Bangka. Tepatnya di Suaranya tidak ada, Pak. bersama Agus Salim, Pensil suaranya. dan Muhammad Rum. Bung Karno tinggal di Wisma Ranggam. Wisma yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok ini dulunya bernama Pesanggerahan Muntok. Pergantian nama dari Pesanggerahan Muntok menjadi Wisma Ranggam terjadi pada tahun 1976 di bawah penguasaan. Wisma ini pun sudah beberapa kali mengalami pemugaran, meski demikian tidak menghilangkan bentuk asli dari bangunannya. Oke, siapa di antara kalian yang pernah ke Wisma Ranggam? Saya, Pak. Pernah nggak? Pernah, ya? Pak. Sama siapa keluarga? Sama ayah. Sama ibu, Pak.
sama Ibu ya. Nah, coba Nak Karina lihat bentuk bangunan di Semaranggap ini. Bentuknya seperti apa? Bangunannya tua, Pak. Ya, bentuknya Seperti yang kotak, lain Pak. seperti kotak ya. 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 Nah, eh, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang bangun ruang. Coba siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan macam-macam bangun ruang? Coba Nak Dita, Ya, Pak. apa jenis bangun ruang? Ya, Bangun ruang, Pak ya. Ada ya. kubus, balok, Pak, yang saya pelajari semalam sama ibu saya, Pak. Saya tahu, Pak. Kalau Nak Nafi, siapa? Apa lagi Ada contohnya? tabung, Pak. Tabung, prisma, limas, bola, Kerucut. Jadi tidak taruh kulkas. Oke. kerucut. Kerucut Pak juga Pak. Siapa ngasih? Terima kasih atas tanggapan kalian semua. Eh, Banyak diberi. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui tayangan video nanti yang akan ditayangkan, kalian akan mampu memahami apa itu jaring-jaring bangun ruang kubus. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok nanti kalian bersama kelompok akan mampu menguraikan jaring-jaring bangun kubus. Kemudian melalui kegiatan diskusi juga nanti kalian akan merumuskan beberapa informasi penting dan tepat tentang jaring-jaring bangun ruang kubus. Kemudian melalui kegiatan identifikasi dan analisis informasi yang ditampilkan di PowerPoint, nanti kalian akan mampu mendesain sebuah jaring-jaring bangun ruang. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran utamanya, kita bangkitkan dulu motivasi kita dengan yel-yel. Nanti ikuti Bapak ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ini Bapak contohkan dulu ya. Semangat pagi. 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 Tetap semangat. Luar biasa. Siap belajar. Oke. Ya, kita ulangi sama-sama. Semangat pagi. Pagi. Tetap Tetap semangat. Luar Luar biasa. Semangat belajar. Nah, coba kalian lihat di gambar. Gambar apakah ini yang di atas ini? Nah, yang ada pitanya. Kado, Pak. Aduh. Nah, Nah, Intan sering nggak hadiah, mendapatkan kado atau memberikan kado kepada teman? Iya Pak, kalau ulang tahun. Pernah, Pak, saya beri kado kepada ibu saya. Oh iya, benar. Jadi waktu itu cara membuat kadonya tahu nggak gimana prosesnya, Nak Nafi? Sudah tahu belum waktu cara itu bikin kado yang benar? Iya, waktu itu saya kan membeli baju, Pak. Kemudian karena bajunya besar, saya bungkusnya pakai kotak yang besar, Pak. Jadi saya waktu itu pakai kardus Bapak buat membungkusnya. Oke, terima kasih, Nak Nafi. Nah, kita hari ini akan membantu, kalian akan membantu teman kalian untuk membungkus kado. Coba Nak Dita bacakan apa yang ada di tampilan tersebut. Ya, Pak. Siva, Ica, Hani, Husnul, dan Chelsea adalah 5 orang sahabat. Sejak dari kelas 1 SD, mereka selalu sekelas dan berteman baik, suka maupun duka. Tak jarang mereka pun sering bertengkar. Akan tetapi, karena dasar pertemanan mereka yang kuat, pertengkaran yang terjadi tidak lama dan mereka cepat berbaikan kembali. Di bulan Juli mendatang, Husnul akan berulang tahun yang ke-11. Siva, Ica, Hani, dan Chelsea bermaksud memberikan kejutan pada Husnul dengan sebuah hadiah. Hadiah tersebut akan dibungkus dalam sebuah kotak berbentuk kubus dengan ukuran 12 cm. Dapatkah kalian membantu mereka untuk membuat kotak kado tersebut dengan tepat dan benar? Sudah, Pak. Nah, itu ya permasalahan. Nanti kita akan membantu, kalian akan membantu teman kalian tersebut untuk membuat sebuah kotak
berbentuk kubus dengan panjang sisinya ya 12 cm. Kemudian nanti di pelajaran kali ini juga kalian akan membahas tentang konsep bagaimana bangun ruang kubus itu. Karena dasar dari kalian nanti membuat jaring-jaring bangun kubus, kalian harus memahami dulu bagaimana konsep kubus itu. Oke ya, ini sebelumnya Bapak akan menayangkan sedikit materi tentang jaring-jaring kubus. Silakan nanti amati ya, karena dari tayangan video inilah kalian nanti bisa menganalisis, memilih model yang mana yang akan kalian terapkan dalam membuat jaring-jaring kubus ataupun menggambar kubus tadi ya. Nah, silakan saksikan dulu video ini. Pertama, apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Apabila kubus ini dibuka dengan cara dipotong menurut rusuk-rusuknya, satu. Oke, ini jaring-jaring kubusnya, ada pola-polanya. Nah, di antara kalian semua siapa yang pernah membuat jaring-jaring kubus sebelumnya? Pernah nggak? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. ya? Nah, Tapi saya belum pernah tahu ya gambar ini, Pak. Pernah gambar ini ya? Iya, Nah, saya Intan ya? gambar engklek. Untuk main Oh engklek, gambar Pak. iya, main. Ya, bentar, di halaman luar. Di halaman luar sekolah kita kan juga ada ini ya, Iya, Pak. engklek ini. Mm-mm. Jadi bisa kalian tiap pagi bermain itu. Kemudian, nah di penjelasan di sini ada yang kongruen. Siapa yang bisa atau tahu apa itu yang kongruen? Coba Nah Haji, tahu nggak apa itu arti kongruen? Saya, Pak. Arti kongruen, Sama, Nah Pak. Haji, Ya, yang sama. Pak. Sama, Kemudian ada lagi kongruen. pendapat lainnya. Saya, Pak. Kalau Nak Rima, bagaimana pendapat Nak Rima? Kongruen ini apa? Apa? Segi empatnya, Kongruen. Pak. Kongruen itu sejajar, Pak. Sejajar. Sama. Kemudian sama ya. Kemudian Ya. Nak Lilis, apa arti Iya, Pak. kongruen? Kongruen, apa artinya kongruen? Kongruen itu sama, Pak. Sama ya, oke benar. Ya. Terima kasih atas semua tanggapan kalian. Memang benar, yang kongruen artinya bangun ruang kubus ini dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi ingat, konsep ruang kubus adalah terdiri dari 6 sisi. Jadi kotak tadi, nah kotak yang Bapak bawa tadi, misalnya ini ya, kotak ini nanti kalau kita buka akan bentuknya menjadi 6. Jadi 6 segi kalau dibuka. Ini ya. Nah, ini bentuknya nanti. Inilah tugas kalian nanti. Bagaimana cara membentuk kubus untuk untuk membuat kado yang berbentuk kubus tadi dengan panjang sisinya 12 cm. Oke, sebelumnya kita bagi dulu. Kita di sini ada 12 orang. Jadi Bapak mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisikan 4 orang. Jadi nanti pembagiannya supaya rata, ada kelompok dang, kelompok ding, kelompok dung. Nah, Dan jadi dingdung. coba mulai sebutkan dari Nak Lilis. Nak Lilis, kemudian Nak Yuliadi, kemudian Nak Rima. Nak Lilis coba dang misalnya. Nak Yuliadi misalnya ding. Kemudian Nak Rima dung. Ikuti ya nanti dengan yang lain. Kalau sudah dapat semua, disesuaikan kelompoknya. Dang sama-sama dang, ding sama-sama ding, dung sama-sama dung.
Oke, kalau sudah silakan gabung dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi. Silakan gabung dulu. Rapikan tempat duduknya. Sudah? Udah, Pak. Keluarkan bahan-bahan yang akan diperlukan tadi. Keluarkan alat-alatnya. Pastikan lengkap di atas meja ya. Ini Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian kerjakan. Ini lembar kerjanya. Satu orang masing-masing satu. Jadi bukan satu kelompok satu. Biar nanti kalian kerjasamanya enak. Tiap orang mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian silahkan analisis, kalian lihat dulu, kalian baca petunjuknya. Itu ada petunjuknya, bacalah petunjuk terlebih dahulu agar mempermudah kalian mempelajari materi jaring-jaring bantuan. Kemudian LKPD akan membantumu untuk mempelajari materi jaring-jaring ruang tersebut. Jika ada kesulitan atau ada yang kurang dipahami, jangan malu untuk bertanya kepada guru ya. Awali dengan bismillah, karena setiap kegiatan, apapun kegiatan itu, ya sifatnya baik, harus kita awali dengan bismillah. Ini Bapak akan menjelaskan cara membuatnya ya. Silakan bisa kalian coba lihat dulu di depan, itu akan Bapak jelaskan tentang cara membuatnya. Sediakan pensil dan penggaris. Kemudian saya lihat dulu ya, Bapak lihat dulu kelengkapan kalian. Kalau kertas karton ada nggak? Coba lihat kertas kartonnya mana? Tunjukkan ke Bapak kertas Ada, kartonnya. Pak. Ada ya. Ada, Pak. Kemudian Pak. guntingnya bawa nggak? Gunting bawa Ada, nggak? Pak. Bawa ya. Bawa, Pak. Bawa, Pak. Kemudian pensil ada. Ada, Pak. Bawa, Pak. Semua ada. Kelompok yang lain ada? Kelompok DUM lengkap semua? Lengkap. Apa ada yang kurang? Lengkap, Pak. Kalau kurang ini Bapak juga masih ada di meja. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Nanti kalau misalnya penggarisnya atau pensilnya nggak bisa digunakan atau kurang atau kertasnya masih kurang, di meja Bapak ada tersedia. Ya, Nanti Ya, pas Pak. waktu pelaksanaan jangan lupa ya, hati-hati dalam mengerjakannya karena gunting Baik, Pak. benda tajam. Jangan sampai nanti kalian terluka gara-gara tidak hati-hati. Nah, ini cara kerjanya. Maksudnya nanti kalau sudah tempel di sini ya. Ini LKPD-nya, maksudnya lembar kerja kelompok. Yang di sebelah sini kalian tempelkan jaring-jaring kubus. Ini sebelah sini jaring-jaring kubusnya. Kemudian di sini juga gambarnya. Gambar kubus yang ukurannya 6 cm tadi. Nanti kalian rekatkan di sini. Kemudian inilah yang akan kalian presentasikan. Jadi presentasi nanti kalian satu kelompok maju semua. Jadi bukan perwakilan ya, maju semua. Jadi kalian masing-masing akan menjelaskan. Jadi mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Oke, silakan kerja dulu. Bapak beri kasih 15 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan kerja hati-hati. Pertama buka kartonnya, kemudian siapkan penggaris pensilnya. Akan ukur sesuai dengan ukuran yang dipinta. Bagaimana Nak Yuliadi? Ada kesulitan dalam membuat gambar rancangan jaring-jaring kubus dan ruang kubus tadi? Tidak, Pak. Masih garis-garis nih, Pak. Masih ngukur. Nah, Haji, penggarisnya yang nolnya hilang ya? Itu cuma dari angka 2. Nah, bagaimana anak Yuliadi mengukurnya nanti kalau dari angka 2? Karena dia minta 12 ya, 12 cm. Itu saya lihat penggarisnya sudah patah tuh. Angka 2. 2-nya hilang dari 3 ya tuh. Jadi kalau 3 nanti untuk menjadikan 12 cm, berapa dari angka 3 tadi yang harus Haji ukur supaya ukurannya menjadi 12 cm.
Berapa jadi? 1, 2-nya hilang tuh. Saya hitung Pak dari 3 Pak. Saya hitung Nah, tiganya anggap 1 Pak. ya 3 anggap Sampai 1 ya. Jadi 12. Iya berapa? Pak. 9 Pak jadinya Pak kalau dianggap 1 tiganya. 39. Sedangkan ukurannya 12 cm. 9 ya. Pak. Kalau 12 berarti 15 Pak jadinya. Oke, jadi di 15. Kan ya 12 cm ukurannya. Jangan salah, kalian harus mengukur sesuai dengan jumlah yang dipinta. Nanti penilaian Bapak di situ dari ketepatan pengukuran kalian. Itu dinilai ya. Kemudian juga bentuknya sudah rapi atau belum. Kemudian kalau sudah kalian buat jaring-jaring, jangan lupa kalian warnain sisi yang saling berhadapan. Itu kalian warnai. Misalnya tutupnya harus sama ini ya. Misalnya ini tadi. Perhatikan ini tadi. Ini kan yang atas, bagian atasnya ya. Ini warnanya harus sama dengan bagian tutupnya, bagian bawahnya, alasnya yang atas. Kemudian bagian depan, misalnya kalian kasih warna hijau, hijau. Jadi belakangnya juga harus dikasih warna hijau. Harus sama ya warnanya. Kemudian yang ini warna kuning, sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ini juga harus kalian kasih warna kuning juga. Siapa yang sudah? Kelompok ding sudah belum? Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah. Siapa yang mau maju duluan nih? Saya, Pak. Oke, silakan maju duluan bersama teman sekelompoknya. Silakan perkenalkan diri dulu. Dari kelompok 1 ini ya. Oh, memilih gambar yang ini ya, kelompok 1. Iya, Pak. Ya. Teman-teman, Biru itu. perkenalkan. Oke, silakan presentasi Kami dari kelompok 1. Ini hasil kerja kami. Ya. Ini adalah jaring-jaring kubus, teman-teman. Ya. Ini gambarnya ya, di sebelahnya ya. Iya, betul, Pak. Nah, yang Bapak ingin tanyakan, yang biru ini bagian apanya? Tutupnya atau alasnya? Alasnya, Pak. Ini alasnya, Oh, Pak. itu yang alasnya. Jadi yang warna ini tutupnya ya. Ya, Pak. Iya. Kemudian dari kelompok lain ada yang mau ngasih tanggapan? Kelompok dung, misalnya ada tanggapan tentang hasil kelompok ding tadi? Sudah banyak, Pak. Sudah sama, Pak. Oke, sudah Sudah sama ya. bagus, Pak, Kemudian, itu, Pak. oke, sudah bagus ya. Iya, Pak. Kelompok dung, lanjut kan? Presentasinya sudah kan semua, jadi semua sudah presentasi. Jadi setiap kelompok yang sudah presentasi akan saya berikan hadiah, yaitu berupa pulpen untuk kalian masing-masing. Ini Terima kasih, Bapak. ya. Jadi setiap kalian yang telah berani maju mengungkapkan pendapat, saya kasih pulpen. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih bagi anak-anak semua, kalian semua yang telah melakukan presentasi dengan baik. Nah, begitulah cara presentasi. Pertama, kalian harus memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan nama anggota kelompoknya, kemudian dilanjutkan dengan membacakan atau menjelaskan ya hasil presentasi kalian. Ya, Bapak rasa semua di antara 3 kelompok ini sudah bagus-bagus juga. Nah, begitu juga cara menanggapi. Tidak boleh langsung menanggapi tanpa memberi isyarat dulu. Misalnya, menanggapi dengan yang baik adalah dengan tunjuk tangan. Dan kelompok yang ditanggapi juga bagus tadi, kelompok ding. Kelompok do memberi tanggapan, jadi kelompok ding menerima saran yang disampaikan oleh kelompok dung tadi. Itu caranya. Jadi kita harus terbuka. Kita wajib menerima pendapat orang lain tanpa kita harus menolaknya ya. Jadi kita tampung dulu pendapatnya. Nah, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang ya. Jangan, tak perlu yang kalau yang pendapatnya yang buruk tidak perlu kita ambil ya. Pendapat yang baik harus kita ambil. Oke, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud jaring-jaring kubus? Coba. Saya, Pak. Iya, Pak. Coba. Saya, Pak.
Ya, silakan. Apa yang masuk jaring-jaring kubus? Silakan. Siapa tadi? Saya Pak, Nah, Karina Pak. ya, ya, Nak Karina, Jaring-jaring silakan. kubus terdiri atas 6 buah bangun datar persegi atau bujur sakar. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Cara membuat jaring-jaring kubus yaitu dengan membuka kubus pada bagian rusuk-rusuknya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Memang benar itulah yang pengertian dari jaring-jaring kubus. Jadi sebuah jaring-jaring kubus itu bila kita misalnya ini ya, bila kita kotak tadi, bila kita buka penutupnya semua kita uraikan, maka akan terbentuk ya jaring-jaring kubus. Selanjutnya kita melakukan kegiatan refleksi. Jadi Bapak ingin tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak inginnya kalian menjawab dengan jujur. Apa yang kalian rasakan? Itu tulis nama kalian ya. Pelajarannya apa, tanggalnya berapa. Tidak perlu takut dan sungkan dalam menyampaikan pendapat. Oh, Bapak ngajarnya nggak enak misalnya. Kalian tulis di situ. Jangan ragu-ragu ya. Kalian harus menjawab dengan jujur. Bapak tidak akan marah. Oke, silakan ini Bapak bagikan ya. Refleksinya silakan isi dulu. 2 menit ya ngisinya, silakan isi. Oke, terima kasih. Kumpulkan ini Bapak ambil ya. Refleksinya sudah selesai. Bapak ambil. Terima kasih banyak anak-anak ya sudah mengerjakan refleksinya. Kemudian sebagai penguatan ini Bapak kasihkan soal evaluasi. Nggak banyak soalnya, hanya 2 saja. Silahkan kalian isi. Bapak kasih 5 menit waktunya. Hanya 2 soal. Ini untuk menguatkan konsep kalian, pemahaman kalian akan materi jaring-jaring bangunan. Jaring-jaring kubus tadi ya. Silahkan isi. Udah selesai, Pak. Siapa yang sudah? Udah, Pak. Oke, terima kasih Nak Karina sudah. Ini saya cek langsung, saya periksa. Wah, alhamdulillah ini. Nah, Karina benar semua nih jawaban, artinya sudah paham ya. Kemudian Nak Rima juga dapat 100 nih. Wah, Iya, Pak. 100 alhamdulillah. Artinya sudah paham kalian Alhamdulillah, Bapak. dari pembelajaran tadi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi lain pula. Masih tetap bangun datar, yaitu bangun ruang, maksudnya maaf ya, bangun ruang, yaitu bangun ruang balok. Setelah kalian tadi hari ini menguasai pembelajaran konsep materi jaring-jaring bangun ruang kubus, besok kita akan belajar atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang balok. Jadi di rumah nanti sebelum pembelajaran bisa kalian baca-baca dulu ya di buku supaya kalian memahami pemahaman awal. Nanti kalau pas pembelajarannya ada yang belum dimengerti, nanti kita ulangi. Bapak akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari jaring-jaring ruang balok beserta balok itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita nyanyikan dulu lagu Alam Wisata Pulau Bangka. Sebagai warga Bangka Belitung, kita harus bangga karena kita mempunyai alam yang begitu indah. Jadi bagaimana cara merawat alamnya? Yaitu dengan menjaga selalu kebersihannya. Ya. Kemudian ya, oke kita ini lagunya Alam Wisata Pulau Bangka. Ada yang tahu kan lagunya? Tahu, Ada yang Pak. apa enggak? Oh, Pak. Pak, itu pantai mana, Pak? 2 minggu sekali kita gantian lagu. Sedengat agi arinet malam Pulau Bangka. Nah, pantainya indah-indah ya. Mari kita Ya, selalu bersyukuri Iya, Pak. anugerah dari Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita
nikmat berupa pemain alam bangka yang indah. Kita juga sebagai warga negara Indonesia harus bangga jadi warga negara Indonesia. Maka itulah setiap pagi Bapak selalu menanamkan kepada kalian bahwa kita wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia. Baik, Bapak rasa cukup pembelajaran pada hari ini karena tadi Nak Yuliadi ya datang pagi. Nak Yuliadi pimpin doa dulu sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pembelajaran pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Silakan Nak Yuliadi pimpin doa. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa Amin. selesai. Amin. Amin. Terima kasih Nak Yuliadi serta anak-anak semua ya. Bapak tutup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Semoga semua yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Apabila ada kesalahan mungkin yang dari Bapak itu murni dari Bapak. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata dari Bapak yang menyinggung perasaan kalian ya. Nah, mari kita tutup bersama dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Terima kasih ya.